Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 16 Maret 2023. Tema renungan saat teduh kita adalah hidup mati bersama Allah. Firman Tuhan terambil dalam Matius 22 ayat 31 dengan ke-33. Tetapi tentang kebangkitan orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami memiliki Allah yang senantiasa mendampingi kami, menyertai kami, menolong kami dalam hidup dan matinya kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Keunikan daripada iman percaya kekristenan adalah bahwa Yesus yang Allah yang tidak bisa mati menjadi manusia, mengalami kematian, kemudian bangkit pada hari ketiga, dan itu sebagai sebuah bukti bahwa Allah sanggup untuk membangkitkan manusia yang sudah meninggal. Sahabat seperjalanan, bukankah dalam hidup ini kita memiliki orang-orang terbaik? Kita boleh merenungkan siapakah orang terbaik. Salah satu mungkin yang menjadi paling utama adalah ibu yang kita kasihi. Ibu yang kita kasihi, ayah yang kita kasihi, sahabat yang kita kasihi, orang-orang terbaik yang tidak pernah mengkhianati kita, yang berkorban bahkan mengasihi dan mencintai kita, melebihi daripada dirinya mengasihi dirinya sendiri. Apapun diberikan buat kita, sedangkan buat dirinya sendiri, dia seringkali melupakan. Itu kasih yang luar biasa. Namun sehebat-hebatnya orang di dalam dunia ini punya keterbatasan. Sewaktu keinginannya mengasihi mungkin dengan kasih yang setara dengan kasih Tuhan yang tidak bersyarat, mencintai dengan luar biasa, namun ada keterbatasan. Sama sewaktu orang tua kita menjadi tua, dia tidak sanggup lagi untuk menolong kita. Bahkan untuk menolong dirinya sendiri dia tidak sanggup, karena semakin tua dia semakin renta, sulit berjalan, penglihatan menurun, pendengaran menurun. Demikian juga sahabat-sahabat kita sekalipun, manusia punya keterbatasan. Sebutlah kalau ada pribadi yang sedemikian luar biasa, maka kasihnya akan berhenti kalau enggak yang bersangkutan meninggal lebih dahulu, atau kita kemudian yang meninggal. Apakah ada manusia yang sanggup untuk bangkit dari kematiannya sendiri? Atau adakah manusia yang diberikan, yang punya kesanggupan kalau tidak diberikan oleh Allah untuk bisa membangkitkan orang yang meninggal? Maka akan berhenti dengan kematian. Dalam kita mengatakan hidup mati bersama dengan Allah. Mengapa sahabat seperjalanan sangat penting sekali dalam kehidupan ini? Selain kita berjuang dengan kemampuan yang kita punya yang diberikan oleh Allah, selain kita mensyukuri orang-orang terbaik yang diberikan oleh Tuhan ada di sekitar dan menolong hidup kita, namun ada suatu pribadi yang cintanya, kasihnya, pertolongannya, penyertaannya yang tanpa batas. Sehingga tema renungan kita dengan judul hidup mati bersama dengan Allah. Allah mampu memberkati kita, Allah mampu menyertai kita, Allah mampu menguatkan kita. Bahkan tatkala buat sebagian orang yang kurang beruntung, jangankan kau punya sahabat, punya teman pun mungkin tidak. Atau bahkan yang lebih buruk, ada teman, ada yang merasa dirinya ngaku-ngaku sebagai sahabat, baik di depan, namun ternyata di belakangnya berkhianat, ternyata di belakangnya merugikan, bahkan menjerumuskan atau mencelakakan kita. Tidak pernah ada jaminan 100% manusia terbaik sekalipun di dalam dunia ini, di mana hidup kita bisa menyandarkan sepenuhnya kepada dirinya. Tetapi sewaktu kita bersandar kepada Allah yang Maha Kuasa, yang lengkap di dalam segala sesuatunya, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Ada, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Kuasa. Bukankah kita tidak punya alasan untuk tidak hidup bersama dengan Allah? Kesempurnaan Allah akan menolong kita ketidaksempurnaan kita. Kekuatan Allah akan menolong kelemahan kita. Ketidaktahuan kita akan ditolong oleh Tuhan yang Maha Tahu. Betapa luar biasanya Allah yang dalam hidup dan matinya
Setiap sahabat seperjalanan ada bersama dengan setiap kita masing-masing. Dengan demikian sahabat seperjalanan, mari kita belajar dari Matius 22, yaitu pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Karena orang Saduki tidak percaya akan ada kebangkitan. Tetapi Yesus menekankan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu ayat yang disimpan di nisan daripada kakak saya yang laki-laki yang sudah meninggal terlebih dahulu, sewaktu dia masih SMA. Kemudian ayah saya dan ibu saya, semuanya dituliskan ayat, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tatkala ada orang-orang yang kita kasihi sudah meninggal terlebih dahulu, sudah pulang ke rumah Bapa, kita mengalami sebuah ketenangan yang luar biasa. Karena pribadi-pribadi tersebut sudah bersama dengan Allah yang bangkit, Allah yang hidup, Allah yang menolong kepada penyelesaian dua kematian. Yang pertama, kematian di dalam dosa. Kita masih hidup, tapi kita sudah mati di dalam dosa. Yesus menyelamatkan kita. Yang kedua, kematian secara fisik. Setelah kita meninggal, fisik kita akan dikuburkan atau dikremasi, dimakamkan, akan habis, selesai. Namun Tuhan menjanjikan, engkau akan dibangkitkan pada harinya, dan aku akan memberikan tubuh kebangkitan, di mana engkau tidak pernah sakit, engkau tidak pernah lapar, engkau tidak pernah haus. Tubuh kebangkitan yang mulia karena diciptakan oleh Allah yang maha mulia. Itu adalah janji Tuhan yang luar biasa. Apa yang kita perlu lakukan sahabat seperjalanan? Jangan lupa, milikilah waktu bersama dengan Allah dalam saat teduhmu, dalam doamu, dalam keheninganmu antara dirimu bersama dengan Tuhan. Bangun keintiman relasi engkau dengan Tuhan. Tuhan akan beri damai sejahtera tatkala engkau dalam badai masalah. Tuhan akan beri kekuatan tatkala engkau merasa lelah, engkau merasa lemah, engkau merasa tidak sanggup lagi berjalan menjalani kehidupan ini. Tuhan akan menguatkan setiap kita, setiap sahabat seperjalanan. Dalam hidup dan matiku bersama dengan Allah, kita tidak akan mengalami emosi-emosi negatif. Waktu engkau merasa putus asa, engkau merasa kecewa, engkau merasa sedih, engkau sedang berduka, Allah mampu memulihkan bentuk apapun, ragam apapun yang ada dalam perasaanmu. Tuhan akan menolong, membukakan jalan tatkala dihadapkan kepada cobaan-cobaan masalah dalam hidup ini. Tuhan bukankah berkata, Allah itu setia dan adil. Tatkala engkau menghadapi pencobaan, aku akan memberikan jalan keluar sehingga engkau sanggup untuk menghadapinya. Mari sahabat seperjalanan, kalau kita menghabiskan waktu sedemikian banyak dengan teman, dengan kolega, dengan orang-orang terdekat kita, berjam-jam di kedai kopi, dalam piknik bersama, bermain sepeda bersama, ke alam bersama, berapa waktu yang sahabat seperjalanan engkau memiliki sebuah pergaulan rohani yang intim antara engkau dengan Tuhan? Inilah saatnya sahabat seperjalanan, katakan dalam hidupmu, dalam hidup dan matiku aku bersama dengan Allah. Aku tidak melupakan relasi aku dengan Allah. Aku tidak melupakan untuk membaca, mendengarkan kebenaran firman Allah. Maka tatkala hidupku sedemikian baik bersama dengan Allah, maka hidupku dalam keseharian akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan aku bersyukur dalam hidup dan matiku, engkau bersama dan aku ingin selalu juga bersama dengan Tuhan yang aku sembah dan yang aku percayai. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Kami bersyukur dalam hidup dan matiku Tuhan bersama aku pun ingin belajar hidup dan matiku selalu bersama dengan Allah. Mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, katakan dalam hatimu, dalam hidup dan matiku aku bersama dengan Allah. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.